Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikut serta pecintanya sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin Majelis Anwarul Haramain Mas Anom setiap hari Sabtu ba'da sholatil isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Semoga kita tergolong umatnya Nabi Muhammad yang cinta ilmu dan senantiasa mencari ilmu, menambah ilmu yang kita butuhkan di dunia dan akan kita petik hasilnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada pekan kedua. Berarti sesi pertama adalah sirah nabawiyah dan sesi kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang kita kutip dari hadis Syifa'us Saqim. Mari kita buka kitab sirah kita, Tarikhul Hawadis wal Ahwalun Nabawiyah, karya guru kita Al-Imam Al-Muhaddis Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai halaman 44. Akan kami bacakan teks Arabnya agar kita mendapatkan keberkahan dari kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Liqahuhu wa manaihuhu sallallahu alaihi wasallam. Amma liqahuhu fakana lahu sallallahu alaihi wasallam 20 luqhatan wa hiya allati aghara 'alaiha al-qawmu bil ghabah wa hiya allati ya'ishu biha ahlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana qad faraqaha 'ala nisa'ihi yurahu ilaihi kulla laylatin bikirbataini azimataini minal labani minha wa hiya al-hanna was-samra wal-urayis was-sa'diyah wal-bughum wal-yusayyirah wal-duba wasyaqra wal-burdah. Amma manaihuhu minal ghanami fasab'un ajrah wa zamzam wa suqya wa barakah wa warshah wa atlal wa atraf wa kanat ummu aymana tar'ahunna bi Uhud wa taruhu kulla laylatin bil laban 'ala al bait alladhi yaduru fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hewan-hewan ternak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang dimaksud hewan ternak tersebut adalah hewan yang bisa diambil manfaatnya baik untuk makan ataupun dari air susunya. Berbeda dengan kendaraan, sama-sama hewan akan tetapi statusnya berbeda. Pekan yang lampau kita telah membahas mengenai kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah unta, kuda, bighal, dan keledai. Nah, malam hari ini kita akan membahas hewan ternak Nabi Muhammad SAW. Dan beliau punya adalah unta dan kambing. Adapun sapi tidak ada yang dipelihara oleh Rasulullah SAW. Hewan ternaknya ya dari golongan sapi, hanya dari unta dan kambing. Di sini telah disebutkan oleh Abu Ya, jenisnya sangat banyak. Begitu juga hewan-hewan ternak ini diberi nama oleh Rasulullah SAW. Di antara hewan ternaknya Nabi Muhammad SAW ini adalah ada yang disebut al-hanna, ada as-samra, al-urayish, as-sa'diyah, al-bughum, al-yusayyirah, ad-duba, asy-syaqra, wa burdah. Ini nama-nama unta yang diternak oleh Rasulullah SAW. Adapun yang dijadikan kendaraan kemarin sudah kita bahas, yaitu al-qaswa. Begitu juga ada al-jad'a dan adba. Kambing yang diternak oleh Rasulullah SAW ada 7 dan diberi nama oleh Rasulullah SAW, yaitu ada ajrah, ada zamzam, ada suqyah, ada barokah, ada warsyah, ada atlal, ada atraf. Masing-masing mempunyai nama. Coba Anda bayangkan, setiap benda hewan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW diberikan nama, dan namanya semuanya bagus, mempunyai nilai dan harapan, dan mengandung hikmah dan nilai sejarah. Nah, mungkin ya kita perlu cek barangkali ya, yang ini termasuk jarang kita kerjakan. Kita mempunyai barang-barang, mempunyai hewan, tidak kita namakan. Nah, ini kita meniru Rasulullah, kita beri nama-nama kendaraan kita, kemudian peralatan di rumah kita. Begitu juga barangkali mempunyai ruangan, kalau rumahnya besar atau kita mempunyai asrama, kita kasih nama-nama yang baik. Begitu juga jika kita mempunyai peliharaan, ya mungkin ada di antara kita yang pelihara kucing atau hewan yang lain, diberi nama itu adalah bagus, meniru Rasulullah SAW. Dan hewan ternak ini merupakan harta benda pada zaman dahulu yang merupakan penopang ekonomi saat itu, ya, karena hewan-hewan ternak itu diambil manfaatnya, diantaranya adalah dagingnya. Begitu juga air susunya, begitu juga bulu-bulunya atau kulitnya dibuat untuk wadah air, tempat-tempat atau tas atau lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali manfaat pada saat tersebut. Unta dan kambing ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin perlu kita ambil ibrah dan hikmahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak merenung? Apakah mereka tidak mencermati
di dalam penciptaan unta? Apakah mereka tidak menghayati langit yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidak melihat bagaimana Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai tonggak-tonggak tiangnya bumi? Dan apakah mereka tidak melihat, mencermati bagaimana Allah melandaikan bumi, menghamparkan bumi supaya kita bisa berjalan hidup di atasnya? Subhanallah. Kita diminta oleh Allah untuk tadabbur, untuk tafakkur kepada ayat-ayat. Ayat-ayat di sini yang dimaksud adalah ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta. Kita tadabbur ayat Qur'aniyah daripada firman Allah di Al-Qur'anul Karim, begitu juga tadabbur dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta. Jadi disebutkan diantaranya adalah apakah tidak memperhatikan bagaimana penciptaan Allah terhadap unta. Sebab di dalam unta ini terkandung hikmah yang sangat luar biasa. Ini merupakan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata manusia diminta untuk menciptakan hal yang serupa, pasti tidak bisa. Apa yang menjadi keistimewaan daripada unta? Unta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyesuaikan diri, bisa hidup, bertahan hidup di semua kondisi, di semua situasi, baik terik panas ataupun di dinginnya malam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinganya unta itu kecil, tubuh yang tinggi yang besar tapi telinganya kecil. Kalau gajah telinganya lebar. Lah kalau di tengah padang pasir telinganya lebar apa? Kalau ada badai pasir apa enggak masuk semua? Tapi unta telinganya kecil dan itu bisa bergerak, bisa membuka, bisa menutup. Suatu ketika terjadi badai pasir, debunya berterbangan, itu menutup dia, sehingga tidak kemasukan debu pasir. Yang repot kalau unta kemasukan debu, yang ngeluarin siapa? Cotton bud, apa peternaknya. Kemudian matanya itu berlapis, mempunyai 2 katup, sehingga kalau terjadi badai, matanya juga menutup katupnya, saling ini menutup dan ini menutup. Ada 2 lapis, ada 2 katup, sehingga bisa rapet. Ya, kalau kita mobil masih bisa ada wiper, mau air, mau debu masih bisa. Lah kalau unta, ini sudah disiapkan semua 2 katup. Kalau sudah pejam, ini mau pasir sebanyak apapun tidak bisa masuk. Begitu juga hidungnya tuh, meskipun besar kepalanya tapi hidungnya tipis, lubangnya bisa buka, bisa nutup, dan ditumbuhi dengan bulu-bulu rambut yang sangat lebat sehingga bisa menutup. Kemudian yang termasuk ini luar biasa adalah bahwa unta mempunyai punggung atau punuk. Ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2. Ini fungsinya apa? Ternyata termasuk menyimpan bahan makanan, nutrisi-nutrisi, disimpan sama dia, ditabung. Karena unta ini bisa bertahan tidak makan, tidak minum, perjalanan seminggu. Yang naik makan minum, untanya tidak makan minum masih kuat. Berbeda dengan hewan yang lain, kuda, keledai, kita makan dia ikut makan, kita minum dia ikut minum. Kalau unta bisa bertahan, maka disebut dengan perahu padang pasir, karena kita naiki bisa tahan. Jadi punggungnya tadi, punuknya bisa menyimpan nutrisi-nutrisi. Suatu saat dia tidak makan, suatu saat dia tidak minum, nutrisinya diolah menjadi bahan makanannya dia, dan bahan minumnya dia tidak merasa kehausan sama sekali. Subhanallah. Ya. Jadi kalau sebelum berangkat kasih makan banyak, kasih minum yang banyak. Konon itu unta sekali minum dalam 10 menit aja bisa menghabiskan 100 liter air. Ditampung sama dia, ada punya tandon di dalam. Tapi aman, habis itu tidak ngasih minum, tidak ngasih makan,
masih bisa bertahan unta. 10 menit bisa 100 liter disimpan. Subhanallah. Ini punuknya. Kemudian unta juga kakinya panjang dan tinggi. Ini hikmahnya apa? Ini menjauhkan daripada tanah, karena unta ini kan tahan panas dan tahan dingin, sehingga kalau diterik matahari berjalan pun tidak terlalu panas, terlalu dekat dengan tanah. Kalau siang hari kan tanah ikut panas, jadi unta lebih jauh, jadi terasa lebih sejuk. Begitu juga didesain sama Gusti Allah, ini jalannya kan untuk jarak jauh, sehingga kalau jalannya pendek-pendek lama sampainya, ini kan kakinya panjang, jadi jalannya lebih, langkahnya jauh, lebih cepat. Intinya bahan bakarnya irit, tapi langkahnya cepat, daya tempuhnya jauh. Itulah unta. Zaman sekarang kendaraan apa ya? Itu BBM-nya irit, jarak tempuhnya jauh, langkahnya cepat. Dan konon ini unta bisa tahan dari terik matahari sampai 41 derajat, tidak berkeringat. Kalau sudah melewati 41 baru berkeringat. Kalau sebelum 41 ini sama sekali tidak keringat. Kita di Semarang 28 derajat, 30 derajat aja sudah Masya Allah gobios, ya, basah, kaos kita basah, baju kita basah. Tapi unta sampai 41 derajat tidak keringatan. Kalau untanya keringatan, kasihan yang naiknya ikut basah juga. Subhanallah, luar biasa. Dan tingginya unta itu bisa mencapai 2 meter. 2 meter itu punggungnya. Berbeda, tambah lehernya ke atas lebih tinggi lagi. Luar biasa. Ini sangat banyak daripada hikmah yang bisa kita ambil dari penciptaan unta. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta itu sudah dengan sempurna dan mempunyai manfaat-manfaat. Mungkin ada beberapa yang bisa kita petik manfaat daripada unta. Ya mungkin meskipun kita di tanah air ini tidak ada unta ya, paling ada ya di kebun binatang lah. Itu melihat, kalau mau naik pun bayar. Salah satunya adalah dipakai untuk moda transportasi. Zaman dulu yang paling elit moda transportasinya adalah unta. Kalau zaman sekarang bermacam-macam, ada pesawat terbang, ada kapal laut, ada kendaraan darat. Kendaraan darat itu aja ada bis, ada MPV, ada sedan, ada jeep, ada motor, ada sepeda ontel dan lain sebagainya. Nah, unta ini sudah menjadi alat transportasi dari ribuan tahun sebelum kita sekarang ini sudah ada moda transportasi unta. Dan termasuk moda transportasi yang sangat tangguh. Ya kalau di jalan aspal mungkin mobil bisa lebih cepat lah. Tapi kalau ditaruh di padang pasir, di medan yang licin, di medan yang terjal, pasir yang lembut, itu kalau mobil barangkali selip. Tapi kalau unta bisa aja mengimbangi dengan semua medan yang ada. Kemudian manfaat yang kedua adalah bisa dijadikan sebagai moda pengangkut. Kalau sekarang ada truk, ada pick up. Kalau zaman dulu mau mengangkut, yang paling banyak bisa ngangkut ya unta. Paling bisa banyak, paling berat bisa ngangkut adalah unta dibanding hewan-hewan yang lain. Kemudian unta juga bisa dimanfaatkan dari dagingnya, bisa kita makan. Ya, sudah pernah makan daging unta? Ini satu unta kalau di Arab sana dimakan oleh 100 orang. Dari mana? Dahulu ketika perang Badar, Rasulullah mendapat informasi bahwa orang Quraisy itu setiap hari menyembelihnya
kadang 9 onta, kadang 10 onta. Oh, berarti dihitung sama Nabi, pasukan Quraisy kurang lebih 1000. Di mana? Dari mana? Dari jumlah onta yang disembelih. Satu onta bisa dimakan oleh 100. Kalau di sini kita nyembelih onta, satu RT atau satu RW mungkin udah habis. Kalau orang Arab makan daging, dibakar langsung dimakan. Kalau kita dipotong-potong, dikecil-kecil, ada yang dicincang, jadinya soto. Soto satu mangkok besar, kuahnya Masya Allah kita kenyang, dagingnya paling berapa iris. Jadi orang Arab kesini makan daging itu apa nih? Soto, ada rawon, ada asam-asam. Dagingnya tuh kecil. Kalau sana tuh misalnya paha ya paha, kalau bagian punggung ya punggung, apa potongannya tuh besar-besar. Itu satu onta 100 kalau orang dulu. Bisa untuk makan, konsumsi. Sumber nutrisi yang sangat banyak lah yang kita butuhkan. Begitu juga onta bisa dimanfaatkan dari air susunya. Bahkan onta ini bisa diperah sepanjang tahun. Kalau sudah melahirkan bisa diperah sepanjang tahun sehari 2 kali, pagi sama sore. Bisa mengeluarkan satu onta antara 5 sampai 10 liter. Dan susu ini merupakan nutrisi yang sangat lengkap, mengandung cairan ada, mengandung zat makanan juga ada, cukup. Andai kata kita pas tidak ada makan pun minum air susu tok saja, susu onta saja sudah cukup. Apalagi zaman dulu belum ada berbagai macam makanan dan minuman, susu onta adalah istimewa sekali, ya. Sangat banyak hasil daripada air susu onta. Kalau sudah melahirkan bisa diperah terus. Kemudian dari onta juga bisa diambil kemanfaatannya yang berupa obat untuk syifa. Bisa kalau kita sering dengar jamaah haji atau umroh, kadang nitip ati onta. Untuk apa? Kalau kepercayaan orang-orang, ati onta ini adalah untuk sakit paru-paru atau batuk. Ini dijemur, dikeringkan, ditumbuk, nanti dibikin seperti kopi atau direbus kemudian diminum airnya. Kemudian bisa diambilkan dari air susu, dijadikan sebagai obat. Ini air susu onta juga mengandung obat-obatan. Zaman dulu sebelum ada ilmu kedokteran yang sangat teknologinya yang mutakhir seperti sekarang, dulu belum ada. Maka pengobatan tradisionalnya menggunakan air susu onta. Bahkan bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang dalam itu sudah semua penyakit bisa sembuh dengan susu onta, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, terutama gangguan-gangguan yang bersifatnya di pencernaan kita. Apabila sakitnya parah, maka bisa dicampur antara susu onta dengan air kencingnya onta. Luar biasa. Air kencingnya aja laku, air kencingnya aja jadi obat. Zaman kuno dulu kalau ada orang korengan tidak sembuh-sembuh, itu dicuci pakai air kencingnya unta. Dalam beberapa waktu sudah mengering dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Penyakit-penyakit yang berat dicampur dengan susu dan air kencingnya unta. Tapi harus diingat, air kencingnya ini bukan sembarang air kencing unta, tapi yang biasanya diambil itu adalah unta-unta yang masih perawan, yang belum melahirkan, ya. Kalau sudah melahirkan 2, 3 atau lebih, mungkin rasanya beda ya, alam ya, khasiatnya atau apa rasanya. Ini untanya masih perawan dan air kencing yang baru bangun dia tidur pagi hari. Kalau sudah siang, sudah makan, sudah minum apa, mungkin ya khasiatnya agak berbeda lah. Nah, ini yang masih perawan dan yang keluar di pagi hari sebelum dia makan, sebelum dia minum. Ini dicampur dengan
air susu. Harganya berapa? Kalau di Mekah sana air susu berapa? Satu mangkok besar ini harganya 5 real. Satu mangkok besar. Kalau jenengan minum mungkin separuh aja sudah kenyang sekali. Adapun susunya, adapun air kencingnya, mungkin yang botol mineral yang 600 ml itu harganya 20 real. Jadi lebih mahal air susunya apa lebih mahal air kencingnya? Air susu sebanyak segini satu mangkok atau baskom harganya 5 real, 20.000. Air kencingnya 600 ml harganya 20 real. 600 ml 80.000. Subhanallah. Ini adalah manfaat-manfaat daripada unta. Kenapa Rasulullah memelihara unta, berternak unta? Sebagian dijadikan sebagai alat transportasi, sebagian dijadikan sebagai konsumsi sehari-hari, akan diperah, kemudian dijadikan sebagai sajian minuman oleh Rasulullah, begitu juga para keluarganya. Ini Rasulullah memelihara unta. Begitu juga Rasulullah memelihara kambing atau domba. Bahkan sejak kecil Rasulullah SAW mengembala domba. Ini bukan termasuk pekerjaan yang jelek. Yang penting itu halal, sesuatu yang halal itu mulia. Yang jelek itu adalah ngambil barang orang lain, itu jelek, ya. Mencuri itu jelek. Kalau bekerja yang halal meskipun hasilnya sedikit itu ya. Kalau mengambil harta orang lain meskipun bagus hukumnya jelek dan berdosa. Mencuri begitu juga mengambil uangnya rakyat atau disebut dengan korupsi. Korupsi mulia apa hina? Korupsi ya hina. Itu triliunan kok jadi orang yang kaya raya, jadi orang terhormat. Terhormat karena ambil uangnya rakyat di depan orang. Tapi kalau orang tahu itu hasil korupsi, ya hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah mengembala kambing atau domba semenjak kecil ketika beliau menyusu kepada Siti Halimah As-Sa'diyah di Thaif ketika masih kecil. Dan suatu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus suatu nabi kecuali sudah pernah memelihara, mengembala domba. Dan engkau wahai Rasulullah, para sahabat tanya, wa ana. Begitu juga saya pernah mengembala domba. Kenapa setiap nabi diperintah untuk mengembala domba? Untuk melatih semenjak kecil, karena tugasnya para nabi, tugasnya para rasul adalah membimbing, menuntun manusia dengan berbagai macam perilaku, budaya, tabiatnya berbeda-beda supaya mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedari kecil, sedari mudanya sudah berlatih mengembala domba, insya Allah akan semakin mudah. Domba kan macam-macam pikirannya ya. Mengembala, misalnya Anda mengembala 100 ekor unta, kira-kira gampang enggak? Kalau 2 sih gampang, kasih ikat satu tangan satu kiri. Tapi kalau 100, yang 10 mau ke barat, 10 mau ke timur, 10 mau ke utara, 10-nya diem aja, apa ndak bingung? Ini padahal harus dibawa ke padang rumput. Kalau sore dibawa ke kandangnya kembali. Ini susahnya bukan main, butuh kesabaran mengendalikan 100 ekor domba. Belum kalau pas di padang rumput ada serigala, ada macan yang tidak menerkam, harus melindungi. Ini pekerjaan yang berat. Berlatih. Saat datang perintah dari Allah, wahyu yang disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya, membimbing dan menuntun mereka para nabi sudah terbiasa. Manusia, Rasulullah bagaimana menyikapi orang yang begini, semakin luas dan bisa diterima oleh umatnya, diterima oleh kaumnya.
Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara domba juga begitu. Banyak yang bisa dijadikan manfaat oleh Rasulullah, diantaranya adalah dagingnya, diantaranya adalah air susunya. Begitu juga kulitnya dibuat untuk wadah-wadah atau menulis suatu surat dan lain sebagainya. Bahkan konon susu daripada kambing manfaatnya juga tidak kalah dengan susu unta. Kalau kita di Indonesia rata-rata minumnya air susu sapi. Kalau air susu kambing jarang. Padahal itu air susu kambing lebih dahsyat katanya khasiatnya daripada susu sapi. Mungkin rasanya juga agak berbeda, tidak familiar ya, karena agak bau. Ya mungkin bagi kita yang tidak terbiasa atau mungkin cara memerahnya wallahu alam. Tapi khasiatnya itu sangat banyak sekali. Bisa juga diambil untuk makan nutrisi atau daging. Daging bahasa Arabnya adalah laham. Kata Rasulullah SAW dalam suatu ketika, sayyidu tu'ami ahli dunya wa ahli akhirah al-laham, yaitu lauk pauk ya, yang paling afdol bagi penduduk dunia dan akhirat adalah daging, laham. Ya, laham itu daging. Nutrisinya sangat banyak yang kita butuhkan. Ya. Manusia ya butuh sayur mayur, buah-buahan, begitu juga butuh daging, protein hewani. Ya. Itu juga dibutuhkan. Ya, makanya manusia ini subhanallah ya, semuanya dimakan. Kalau kambing makannya rumput, sayur-sayuran. Unta juga rumput. Kalau manusia sayurnya dimakan, kambingnya juga ikut dimakan. Luar biasa. Dulu itu ada seorang syekh mempunyai murid jamaah santri ribuan banyak. Ada yang ngaji sama beliau itu sampai 20 tahun. Ini syekhnya kan kagum, masya Allah, istiqomah, duduk mesti di depan terus, tidak pernah absen, pengajian tuh hadir terus. Ini bayangannya syekh itu, ini berarti sudah alimnya luar biasa. Hadis yang dihafal tuh berapa, ayat sudah dihafal berapa, faedah-faedah yang dihafal tuh berapa. Suatu ketika mau dijamu sama syekhnya, menghormati. Nah, dipanggil, ketika selesai makan ditanya, wahai fulan, engkau kan sudah lama ikut saya, bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Alhamdulillah. Diminta untuk ngajar. Waduh, Syekh, saya tidak bisa. Buat tawaduk ini. Enggak, kamu ngajar. Kadang-kadang kalau saya berhalangan, kamu menggantikan saya. Kata dia, saya tidak bisa. Saya tidak hafal banyak. Saya cuma hafal beberapa hadis. Berapa? Cuma 3 hadis toh. Hadisnya apa saja? Yang pertama, Sayyidul Idam al-laham. Lauk pauk yang paling bagus adalah daging. Yang kedua, kul biyaminik, usammillaha kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kalau mau makan baca bismillah. Kalau mau makan pakai tangan kanan, kalau mau makan yang paling dekat di sini. Dia tuh menyebutkan hadis semuanya tentang makanan. Hadis yang lain lupa semua. Subhanallah. Suatu ketika ada seorang alim yang bernama Syekh Ahmad bin Thayyib. Ini ditanya, kenikmatan dunia itu apa saja sih? Kata Syekh ini, lazzatud dunya thalatha. Kenikmatan dunia itu ada 3. Yang pertama, aklul lahm, makan daging. Yang kedua, rukubul lahm, naik daging, naik kuda, naik unta itu kan kendaraan. Yang ketiga, idkhalul lahm fil lahm, memasukkan daging kepada daging, kata dia. Pokoknya yang serba daging enak, katanya. Terus dibalas sama orang yang dengar. Yang dengar itu ada ahli syair. Ini dibalas sama dia. Alam tara ladzatad dunya sarasan ilaiha mala kullun bittibai
fadzalika kulluha fil lahmi tujadu bi aklin aw rugubin aw jima'i, kata dia. Subhanallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hewan-hewan yang diternak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa unta dan domba, dan masing-masing diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kalau bisa meniru Rasulullah, semua yang kita punya, barang-barang kita atau hewan peliharaan kita diberi nama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ngasih nama bagus lah, kalau kita mau kasih nama kadang bingung namanya apa. Kadang mau beri nama anaknya aja bingung, harus cari inspirasi, googling, ya, searching di internet, namanya apa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan pada kajian sirah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.